Shalom, Shalom. Apa kabar ini semua pendengar kami? Kekasih hati di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah ingin sekali kita bisa kembali berdiskusi tentang firman Tuhan ya. Terpujilah Tuhan Yesus Bapa di surga. Kita diberi waktu yang nyaman hari ini bisa kita belajar firman ya Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, di provinsi manapun, di kabupaten manapun, ya semua kita sama di dalam kasih Tuhan ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ini Bapak Ibu, anak-anakku sudah berada di jalur yang tepat. Kita mau belajar tentang kitab suci kita, Alkitab yang berisikan firman Tuhan ya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita semangat ya. Bagaimanalah caranya supaya sambil beraktivitas Bapak Ibu, anak-anakku bisa sambil mendengarkan video ini ya. Hari ini yuk kita angkat judul kita hari ini yang sangat penting ya. Ini adalah judulnya penyebab doa kita tidak didengar Tuhan. Judul kita hari ini kita ulangi, penyebab doa kita tidak didengar Tuhan. Doa kita yang selalu kita panjatkan itu tidak selalu tentang meminta kepada Tuhan ya kan Bapak Ibu, untuk apa yang kita butuhkan atau apa yang kita inginkan atau apa yang kita impikan ya. Bukan hanya selalu soal meminta ya, tapi melainkan juga doa itu merupakan suatu cara kita menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan ya. Karena apa? Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Bapa di surga ya, kepada Allah yang Tritunggal itu, kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ya. Maka sebagai kita ingin menjalin hubungan kepada Allah Bapa kita, karena kita beriman kepadanya, karena kita percaya sepenuhnya, maka kita pasti rajin berdoa Bapak Ibu anak-anakku. Maka pasti kita selalu rindu, suka, hobi untuk berdoa. Tuhan sudah lebih dahulu sebenarnya mengetahui apa yang kita butuhkan ya, apa keinginan kita, jauh sebelum kita memintanya melalui doa-doa kita. Misalnya, Januari 2025, saya berdoa supaya anak saya yang nomor 2 itu dapat pekerjaan yang lebih baik menurut Tuhan. Jadi, jauh sebelum Januari 2025, Bapa di surga sudah tahu tentang bahwa saya itu akan meminta di Januari 2025 supaya anak kedua saya itu mendapat pekerjaan yang lebih layak, lebih baik, supaya anak saya itu bisa dengan gajinya dia bisa memberkati saudara-saudaranya gitu. Sudah tahu Bapa, sudah tahu ya. Jadi itulah Allah kita yang kita sembah, Allah yang Maha Tahu. Tetapi Allah Bapa itu ingin dan akan menjadi senang mendengar suara kita yang mendoakan itu, ya kan? Yang berusaha membangun hubungan dengan Tuhan itu. Nah, ini makanya kalau misalnya kita dalam satu keluarga berdoa bersama, siapa yang paling rajin berdoa, itu Tuhan senang mendengar suaranya, berarti Tuhan lebih mengasihinya daripada yang tidak mau disuruh berdoa. Karena Allah Bapa itu suka senang mendengar suara kita waktu kita berdoa. Bukan dengan suara yang direkayasa supaya lembut, supaya kelihatan berwibawa, bukan. Ya, itu doa itu tidak soal suaranya gimana, tenor, bass atau
dia ngomongnya tidak jelas vokalnya, kalau memang dia seperti itu lafalnya, bawaannya, itu nggak masalah. Yang masalah justru kalau berdoanya itu dibuat-buat, bahasanya diatur-atur, pakai frasa-frasa, pakai puisi-puisi. Justru itu yang Tuhan agak ini ya, pasti tidak suka. Itu kan orang munafik ya, dibuat-buat. Jadi bagaimana supaya orang mendengarnya senang? Tapi tujuan doa kan untuk Tuhan. Jadi bagaimanalah supaya Tuhan itu senang? Nah, maka kita harus tahu doanya bagaimana ya. Nah, jadi Alkitab sendiri kan dipenuhi banyak ayat berlimpah. Kita bisa baca dari mulai Perjanjian Lama, orang-orang yang dituntun untuk berdoa untuk banyak-banyak persoalannya ya dalam hidupnya ya. Mulai dari berdoa untuk masalah ketakutan waktu Perjanjian Lama ya. Mereka berperang, mereka didatangi musuh ya, mereka terancam, jadi dia berdoa. Ya kan? Bagaimana dia bisa menahan amarahnya? Maka dia berdoa ya. Bagaimana dia supaya jangan khawatir, ketakutan, itu dia berdoa ya. Jadi dari mulai Perjanjian Lama kita sudah dituntun bahwa doa itu merupakan nafas jantungnya orang percaya. Jadi kalau ada orang yang tidak berdoa, mengaku sebagai Kristen, pengikut Kristus, berarti dia itu mati di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, anakku ya. Karena doa itu udah seperti napas kita. Kalau kita nggak punya napas, kan mati. Doa itu adalah jantung kita, membuat kita hidup. Kalau kita malas berdoa, doa bukan merupakan kebutuhan, kan mati tanpa jantung ya. Sakit jantungnya. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, Yesus juga mendorong kita untuk bertekun dalam doa. Yesus mendorong kita ya. Nah, menunjukkan tindakan yang kita lakukan terus. Ini berarti bahwa kita memang harus terus meminta. Karena kita manusia biasa seperti debu di mata Tuhan. Maka kita harus terus meminta, mencari, mengetuk. Karena kita menyadari kita nggak mampu. Ya, sebenarnya kita ini kan hanya seperti debu, hanya seperti bunga rumput yang sebentar akan layu dan lenyap ya. Itu dikatakan di firman Tuhan. Nah, jadi kita harus meminta. Meminta itu artinya kita sadar akan kebutuhan kita ya. Dan karena kita percaya bahwa Allah Bapa di surga akan mendengarkan doa kita, maka kita meminta. Nah, kita disuruh mencari. Nah, mencari itu berarti kita bermohon dengan sungguh-sungguh, disertai dengan ketaatan pada kehendak Tuhan. Jadi kita mencari, tapi kita juga taat melakukan kehendak Tuhan. Apa perintahnya? Kasihilah saudaramu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, hormatilah mama dan bapakmu. Ya kan? Janganlah berbohong, jangan munafik. Kalau memberi sedekah, jangan tangan kirimu tahu kalau tangan kananmu memberi. Jangan melihat kesalahan orang yang hanya sebesar jarum, tapi kesalahan kita sebesar gajah nggak kita lihat. Haruslah kita mengampuni 70 kali 7 kali. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, kepadaku. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mencari itu menunjukkan kita bermohon dengan sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah, perintah Tuhan, taat. Baru kita bisa mencari ya. Mengetuk itu menunjukkan adanya ketekunan dalam kita mendatangi Allah. Mengetuk itu kan nggak selalu dibuka orang pintu, kita ketuk, tok. Kan bisa aja nggak dibuka ya. Jadi demikian juga kepada Tuhan, kita mengetuk itu menunjukkan bahwa
kita tekun dalam menghampiri atau mendatangi Allah, sekalipun Bapa di surga, Allah Bapa itu tidak menjawab doa kita, sekalipun dia tidak menjawab doa kita atau tidak segera menjawabnya, tapi kita mengetuk, ya kan? Nah, masalahnya kenapa tidak dijawab? Masalahnya kenapa? Nah, inilah yang berhubungan dengan judul kita hari ini, bahwa penyebab doa kita tidak didengar Tuhan. Ini yang mau kita diskusikan hari ini ya. Karena ini masalah Bapak Ibu, ini masalah anakku, teman-teman semua, ya. Sehingga banyak kita bisa dengar, sudah malas saya berdoa, Tuhan gak menjawab doa saya. Udahlah, masa bodoh lah, anakku pun begininya, begini semua, sia-sia semua aku bikin baik. Gitu baiknya aku sama orang, sama tetangga, sama saudara, aku kurang baik apa aku? Tapi Tuhan gak dengar doaku. Nah, banyak kita dengar kira-kira mirip-mirip seperti itu ya kan Bapak Ibu? Kalau kita tanya, nanti umurnya si ibu itu sudah 60-an. Kita tanya, udah berdoa tadi Bu? Kita ketemu misalnya pagi-pagi jam 6, udah doa tadi? Intermezzo ya, tapi serius. Udahlah itu Bu. Udahlah, malas saya. Iya kan? Ada begitu Bapak Ibu. Ini yang membuat kita perlu membahas judul kita hari ini, penyebab doa kita tidak didengar Tuhan, karena ini serius. Sehingga orang tidak mengoreksi dirinya karena dia tidak mau baca Alkitab. Jadi seandainya Bapak Ibu karena sesuatu hal tidak baca Alkitab, walau ini tidak bisa jadi pembenaran ya, minimal mendengar video pembahasan firman Tuhan ini bisa menjadi jawaban kepada kesimpulan Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak mendengar doa Ibu dan seperti menyalahkan Tuhan. Maka cobalah kita sama-sama serius kita membahas ini ya, supaya kita tahu anakku, supaya kita tahu Bapak Ibuku, apa penyebab doa kita tidak didengar Tuhan ya. Dengan jujur kita membahas ini, dan kita membahas ini bukan dengan asumsi pikiran kita ya, bukan. Bukan dengan narasi kita, tapi ayat-ayat firman Tuhan yang menjawabnya. Kita buka dulu ya, pertama 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Kita baca. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah, yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sebagai ayat pembukaan Bapak Ibuku, anak-anakku, bahwa cara supaya kita bisa mengundang Tuhan ada di tengah-tengah kita, ya, supaya Tuhan Allah mau diam bersama-sama kita di rumah kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita belajar, di tempat kita melakukan aktivitas yang benar. Caranya di ayat 17. Kita memisahkan diri dari orang-orang yang
berdosa. Janganlah kita melakukan apa yang najis, maka Tuhan akan menerima kita. Pasti kalau menerima kita, pasti kan tersirat Tuhan akan menjawab doa kita. Ya. Nah, bagaimana supaya Bapak Ibu menjadi anak-anak Allah, Allah Bapa itu menjadi Bapa kita yang sesungguhnya, itu berarti kita melakukan hal-hal yang kudus, tidak najis, ya. Jangan menajiskan tubuh kita dengan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Jangan mencemari tubuh dengan merokok, minuman keras, narkoba, berzina, selingkuh, cakap kotor, membunuh orang, mencelakai orang, menyakiti orang, meracuni orang. Itu menajiskan kita, Bapak Ibu. Anggap remeh sama orang, itu menajiskan kita. Ya. Membungakan uang, itu menajiskan kita. Ya. Berjudi, main togel, itu menajiskan kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan lain-lainnya. Tidak mengasihi saudara, kikir celit, terlalu perhitungan, itu menajiskan kita. Mencintai dunia, ya, mencintai dunia kan tahu ya, ke kafe-kafe, disko-disko, suka pesta pora, ya, pakai baju-baju mini, baju-baju tak sopan. Itu mencintai dunia, itu menajiskan diri kita, anakku, Bapak Ibu. Najis jadi kita, najis. Maka kalau kita najis, di ayat 17, karena kita najis, maka kita tidak diterima oleh Bapa. Tidak diterima oleh Allah kita itu. Berarti apa yang tersirat? Doa kita pun tidak diterima. Ayat 18. Kalau kita najis, maka kita tidak bisa menjadi anak dari Bapa di surga. Kalau kita najis, ya. Itu pengertian dari 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Supaya kita pahami. Jadi kalau mau jadi anak Bapa, lakukanlah yang kudus. Keluarlah, pisahkanlah diri kita dari orang-orang yang melakukan apa yang najis. Kita pisahkan. Ya. Walaupun kita beda sendiri, Bapak Ibu, anakku. Teman-teman di kantor semuanya cakap kotor. Ya, main judi di suatu waktu yang ada. Selingkuh-selingkuh, kita sendiri nggak cakap kotor, nggak merokok, nggak minuman keras, kita beda sendiri. Jangan takut, beranilah keluar dari arus dunia. Karena itu keren di mata Tuhan, anakku. Ya. Nah, kita baca dulu ayat kita yang berikut. Matius 6 ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya. Jadi kata Tuhan Yesus ini hal berdoa ya, judul perikopnya di Matius 6 ini. Jadi janganlah kamu seperti mereka yang kita bahas tadi. Jangan merokok, jangan main judi, jangan berzina, jangan minuman keras, jangan jual minuman keras. Jangan buat lapangan tempat orang bisa main judi. Jangan membungakan uang. Jangan suka bohong, berdusta, jangan celit, kikir. Ya. Dan lain-lain lagi. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Itu ayat 8. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Jadi kalau kita bisa keluar dari orang-orang yang melakukan hal najis, ingat, kita harus ingat, aku harus ingat bahwa kita menjadi anak-anak Bapa. Bapa akan hadir dalam setiap kehidupan kita dan Bapa itu akan menerima kita
berarti menerima doa kita. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan yuk, kita belajar, semangat ya. Supaya kita bisa mengoreksi, aku berada di kesalahan yang mana ya, sehingga doa-doaku tidak dijawab. Ya, aku di ayat mana ya aku tersandung ini ya. Kita buka lagi yuk. Yesaya 59. Ayat 1 sampai ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi, judul kita tadi, penyebab doa kita tidak didengar Tuhan, diberitahu di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 ini Bapak Ibu anakku, adalah karena dosa, adalah karena kejahatan kita. Ya, ini jelas sekali hari ini ya. Kita ulangi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya nggak kurang tajam untuk mendengar. Berarti mendengar doa kita ya. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Terjawab salah satunya Bapak Ibu. Yuk kita koreksi, apalah dosaku? Apalah dosaku ya? Oh, aku pernah selingkuh sampai hancur rumah tanggaku. Tapi sekarang aku sudah tua. Berarti itu kejahatanku masih ada. Aku belum minta ampun. Belum terbuka mulutku ini mengakui dosa selingkuhanku sama Tuhan. Itu masih dosa, belum diampuni. Tidak ada kita diampuni Tuhan kalau kita nggak mengucapkan, nggak mengakui dosa kita Bapak Ibu. Kecuali dosa-dosa yang diampuni Tuhan waktu Tuhan di atas kayu salib. Itu kan kita belum lahir di abad pertama. Tapi setelah kita diselamatkan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita baru lahir. Kita lahir di abad 20 ya. 20 abad yang lalu itu proses penyalipan. Itu memang diampuni dosa dari Adam sampai akhir zaman ini. Tapi kita harus hidup baru kan? Tapi karena kita tidak hidup baru, masih bikin dosa, masih selingkuh, masih judi, lalu kita sekarang menyadari, kita harus mengucapkan, mengakui segala dosa-dosa kita. Jangan malu, yang mendengar hanya Tuhan dan malaikat. Dan kita yang berdoa, kenapa harus malu? Masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, berdoalah, karena Bapamu di tempat yang tersembunyi akan mengabulkan doamu. Kalau apa? Kalau kita tidak punya kejahatan, tidak punya dosa lagi. Kejahatan yang lalu, dosa yang lalu, sudah kita sebutkan semua yang masih kita ingat. Mohon ampun sama Tuhan, betul-betul nangis. Kita pukul dada kita ini, menyesal. Waktu berdoa itu benar-benar dari hati. Tuhan tahu loh hati kita. Tahu hati kita anakku. Apakah kita hanya acting waktu doa itu, nangis-nangis acting? Tuhan tahu. Kalau acting itu kan supaya di mata yang ada di area kita berdoa itu, supaya menilai kita sepertinya benar-benar sungguh-sungguh bertobat. Tapi hati kita kan mereka nggak tahu. Sementara Tuhan itu melihat hati kita. Jadi yang pertama yang menyebabkan doa kita tidak didengar Tuhan, maaf ya Bapak Ibu, itu adalah dosa kejahatan kita. Ya. Dosa kejahatan kita. Supaya kita pahami.
Yohanes 9 ayat 31. Ini juga sama ya. Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Serem ya. Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Tuh Bapak Ibu. Itu karena kita malas baca Alkitab. Jadi kita nggak taunya kita hanya menyalahkan Tuhan aja. Ya tambah jauh lah Tuhan dari kita. Asik kita salahkan dia, kita nggak mau rendah hati mengoreksi kita, nggak mau baca Alkitab. Apa ya sebabnya? Kan harus kita baca. Supaya tahu, inilah kita baca ini sekarang ini. Yohanes 9 ayat 31 ini. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi kalau berdosa, Tuhan tidak mendengar seruan kita, minta tolong kita, nangis-nangis kita. Nggak didengar Bapak Ibu. Jadi yang didengar siapa? Yang didengar orang-orang yang saleh. Orang-orang yang melakukan kebenarannya. Bagaimana aku mau saleh? Kan susah. Jangan terus bilang susah. Nanti memang jadi susah. Tapi cobalah dengan tekun minta Roh Kudus menguatkan kita. Mulailah dari bangun tidur. Lakukan kebenaran. Jangan bohong. Jangan emosi-emosi. Jangan menyepelekan istri. Jangan sombong. Jangan main judi. Coba berjuang. Tuhan lihat kok perjuangan kita itu. Tuhan lihat. Kalau misalnya tanpa kita sadari, tanpa sengaja kita lakukan dosa, Tuhan mengerti. Tapi walaupun tidak kita sengaja, dosa itu harus terjadi. Ya, tetap kita harus minta ampun. Maka doa kita akan didengar Tuhan. Jadi hati-hati dengan dosa ya. Ada judul kita kemarin sudah kita bahas kan tentang Tuhan Allah itu detail. Jadi kesalahan kecil pun harus kita mohon ampun. Allah kita detail. Allah kita detail Bapak Ibu. Sedikit aja yang kita lakukan yang baik, dikasih upah sama kita. Sedikit aja kita lakukan dosa, dikasih hukuman sama kita. Maka jangan sampai kita dihukum, jangan sampai doa kita tidak didengar, kita datang minta ampun. Dan berjuanglah, jangan lakukan lagi dosa itu. Ya, sukalah untuk tidak berdosa. Hobilah untuk tidak berdosa. Carilah cara untuk tidak berdosa. Itulah hidup yang indah. Karena komunikasi hubungan dengan Tuhan itu sangat erat, sangat romantis. Dan doa-doa kita dirindukan, didengarkan oleh Allah Bapa di surga. Pasti dijawab sesuai dengan rancangannya kepada kita, kepadamu, anakku, kepada Bapak Ibu. Sesuai rancangan, ya. Seperti itu. Kadang-kadang rancangan kita tidak sama dengan rancangan Tuhan. Ya, walaupun kita meminta, kan begitu ya, karena dia lebih tahu. Kita buka 1 Petrus 1 yuk. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini jangan ditertawakan ayat ini anakku ya. Mana mungkinlah kudus, namanya kita kan manusia. Kan masih di dunia. Jangan pernah bilang itu, dosa itu kata-kata itu. Firman Tuhan, ya dan amin. Kalau firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita pendengar channel Immanuel di ayat 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Kata Rasul Petrus ya, yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab
aku kudus. Berarti bukan impossible kita bisa hidup kudus, Bapak Ibu, anakku. Bukan impossible, bukan nggak mungkin. Karena ayat ini menyatakan kuduslah kamu, sebab aku kudus. Berarti bisa kita kudus, hanya kita tidak serius, tidak komitmen. Bisa. Ada orang-orang kudus di bumi ini yang masih hidup, ada Bapak Ibu. Karena orang-orang kudus yang ada di bumi ini sekarang ini, itulah mempercepat nanti kedatangan Tuhan Yesus. Karena kasihan Tuhan Yesus dengan orang-orang kudus itu. Karena jahat sekali bumi dunia ini sekarang, ya. Jadi kejahatan itu supaya jangan lama-lama, nanti Tuhan Yesus jadi cepat datangnya. Karena apa? Karena ada orang-orang kudus. Jadi ada orang kudus Bapak Ibu. Kalau orang-orang kudus di perjanjian lama, orang-orang saleh, itu seperti Abraham, ya, Ishak, Yakub, ya, dan nabi-nabi Yesaya, Nabi Yohanes, Rasul Paulus, sesudah jadi Paulus, ya. Banyak orang-orang kudus. Nah, jadi kita berjuang dong. Berusaha anak-anakku. Kan kita belum pernah berusaha untuk hidup kudus. Coba jujur aja kita. Maka doa kita nggak diterima, ini sebabnya. Coba kita hidup kudus. Segala penyakit bisa kita sembuhkan. Kita hidup kudus. Gunung itu kita hidup kudus dan beriman. Gunung itu bisa kita pindahkan. Beriman 100%. Betul-betul ini otak kita ini 100% berisi Tuhan. Ya, hati jiwa kita benar-benar spektakuler Bapak Ibu bisa kita kerjakan. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. 11 Rasul Tuhan Yesus. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka melanjutkan perintah terakhir Tuhan Yesus. Pergilah, beritakan Injil, beritakan kerajaan Allah, beritakan, sampaikan kebenaran, sampai ke ujung-ujung dunia. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sembuhkan orang sakit. Usir setan. Dia cari Tuhan. Kenapa bisa menyembuhkan orang sakit? Karena murid-muridnya itu sudah hidup kudus. Membangkitkan orang mati pun bisa murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bacalah di kitab suci. Ya, karena apa? Dia hidup kudus. Sebenarnya spektakuler. Kalau Bapak Ibu, anak-anakku mau terkenal, coba deh dengan cara ini. Hiduplah kudus. Lihat nanti, benar-benar hidup kudus tapi di hadapan Tuhan, bukan supaya seperti nilai entertain, supaya dilihat orang hebat. Jangan ya. Kalau supaya dilihat orang kita kudus, bukan supaya Tuhan melihat kita kudus, itu nggak ada gunanya. Ya, tapi kalau kita memang hidup kudus karena kita sayang, mengasihi Tuhan, jadi kita melakukan perintahnya, seperti di Yohanes 14 ayat 15. Kalau jika engkau mengasihi aku, lakukan segala perintahku. Maka perintah Tuhan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini kan perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, lakukan segala perintahku. Ini kan perintah Tuhan salah satunya, kuduslah kamu. Jadi kita karena berjuang untuk hidup kudus, motivasinya karena kita mengasihi Tuhan. Ini keren. Maka doa kita pasti dijawab. Maka kita mendoakan si A supaya sembuh-sembuh dia. Maka doa kita supaya ini pasti Tuhan jawab ya. Kalau yang didoakan itu juga tidak ada dosanya. Atau dia sudah diampuni dosanya, sudah minta ampun. Misalnya ada orang sakit, dia minta ampun dosa benar-benar dari hatinya yang tulus. Lalu orang kudus ini mendoakannya, sembuh itu Bapak Ibu, anakku sembuh. Itu hal kecil di hadapan Tuhan. Apa yang gak dibikin Tuhan sama orang kudus? Apa yang gak dibikin Tuhan? Coba, Zakaria, Imam Zakaria sudah tua, istrinya Elisabeth sudah tua, mandul lagi. Karena dia hidup kudus, hidup benar, kan hamil itu. Ibu Elisabeth itu di usia tua. Coba, kita kan gak bisa. Umur 40 aja kita sudah gak bisa. Ini sudah tua loh, udah nenek, bisa hamil. Itulah anaknya Yohanes Pembaptis namanya. Apa yang gak bisa dibikin Tuhan? Hidup saleh itu si Abraham, disuruh dia menyembelih, mengorbankan anaknya.
di atas gunung Sinai. Karena dia memang orang beriman, 100% beriman, itu maka disebut dia orang beriman. Apa disuruh Tuhan, dia nggak mengikuti logikanya. Gimana ya, anakku cuma satu, si Ishak susah lagi mencarinya, payah baru ada, masa Tuhan nyuruh mau ku taruh di mesbah, mau dipersembahkan, dibunuh. Dia nggak pakai logika. Apa yang disuruh Tuhan itu yang baik, itu yang benar, itu yang dia tahu. Mau anak, karena dia mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Memang itu hukum yang terutama, Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, 100%. Dengan segenap jiwamu, 100% jiwa kita. Dengan segenap kekuatanmu, 100% kekuatan kita. Jadi kita harus lebih sayang kepada Tuhan daripada kepada anak kita. Namanya 100% hati kita mengasihi Tuhan. Harus lebih sayang kepada Tuhan daripada kepada suami kita, kepada anak, kepada istri kita. Benar, memang begitu. Jadi karena kita nggak datang ke ulang tahun anak kita, karena kita ada pelayanan di gereja, dia sakit hati, nggak apa-apa. Yang penting kita jelaskan, daripada Tuhan sakit hati, kan kita mengasihi Tuhan di atas segalanya. 100% hati kita untuk Tuhan. Itulah yang dilakukan Abraham. Maka sesuatu terjadi kan, disediakan Tuhan domba. Gak jadi si Ishak anaknya itu dibunuh. Tuhan tahu hatinya. Itu Bapak Ibu keren. Karena orang saleh lah Musa, maka diangkatnya tongkatnya. Terjadilah Tuhan membelah laut Teberau. Coba saya ngangkat itu, tongkat itu, mana terbelah itu? Karena saya belum orang saleh. Gitu Bapak Ibu. Coba deh kita di rumah nanti. Kita usahakan belah, taruh air di ember gede, ember besar. Kita angkat tangan kita, angkat tongkat kita. Terbelah enggak? Tapi kalau kita hidup kudus, benar-benar kudus di hadapan Tuhan, bukan supaya dilihat orang. Coba dibelah, terbelah. Terbelah, gunung aja disuruh pindah-pindah kok kata Tuhan. Tapi belum ada yang bisa melakukan. Karena merasa nggak perlu, juga mau dipindahkan kemana, ya kan? Minimal mendoakan orang sakit, sembuh. Banyak ada, itu di Medan ada, itu saya kenal. Pendoa di sana. Ya, di Medan ada pendoa, saya pun pernah didoakan. Ya, dia berusaha untuk hidup kudus. Ya, benar-benar Bapak Ibu. Tidak mencintai dunia, ya. Supaya kita paham. Jadi ini dosa-dosa ini yang membuat penghalang, ya. Yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Supaya kita bisa memilah-milah. Kemarin aku bikin dosa apa ya? Jangan gak tahu pula kita dosa kita satu harian, anakku. Tapi perbuatan baik kita ingat sampai mau masuk peti mati. Oh, pernah aku ngasih sama si Anu dulu bajuku. Aku kasih kaos cantik kali sama si Anu itu. Mahal lagi kaosnya. Itu aja diingat. Tapi yang kejahatan kita gak bisa kita ingat. Ini selalu sifat kita. Makanya doa kita tidak dijawab. Mana dijawab? Kan sudah dibilang Tuhan, kalau berbuat baik jangan tahu tangan sebelahmu. Artinya satu tubuh aja gak boleh tahu kita bikin baik. Masa orang lain kita kasih tahu, kita expose lagi. Maka tidak ada upah dari surga. Karena upah kita sudah dapat dari dunia. Orang-orang sudah tahu kita melakukan pemberian itu kepada si A, si B, si C. Coba kita sembunyi-sembunyi memberikan. Biar aja orang menilai kita gak pernah memberi. Yang penting yang tahu adalah Tuhan. Karena yang memberi upah itu adalah Tuhan. Ya. Wahyu 22 ayat 12. Bahwa Tuhan akan segera datang untuk memberikan upah kepada orang-orang yang berkenan kepadanya, ya. Orang-orang yang melakukan kebenaran. Tuhan segera turun. Maka upah yang dari Tuhan, yang dari surga, itu yang kita cari. Harta yang di surga yang kita cari. Apa itu, Bu? Berkorban, anakku. Berkorban. Apa itu berkorban? Berkorban itu memberikan sesuatu yang sebenarnya itu masih kita butuhkan.
Tapi kita berikan, itu berkorban. Di atas dari memberi. Kalau memberi, orang kaya banyak memberi. Uangnya 1 miliar, dia kasih 100.000. Itu kan memberi. Tapi kalau misalnya uang saya 25.000, tinggal 25.000, nggak ada lagi di rumah, beras pun tak ada. Kita lihat ada orang kakek-kakek pecah ban motornya, tak ada lagi bensinnya, di total 25.000. Saya kasih itu paling nggak ada lagi uang saya beras. Itu namanya berkorban, itu keren. Maka mari kita berkorban dan mengampuni. Jadilah lilin, jadilah garam. Maka kita akan benar di hadapan Tuhan, ya. Maka Tuhan Yesus segera datang memberi upah sama kita. Tuhan Yesus turun juga membawa penghakiman. Akan memberikan hukuman juga kepada orang-orang jahat, orang pendosa, orang durhaka, orang fasik. Itu setan-setan si iblis. Nabi-nabi palsu, antikristus, dihukum itu. Upah apa mau dikasih sama seperti itu? Mana ada? Namanya pendosa. Namanya orang jahat, orang munafik. Orang fasik, orang durhaka, antikristus. Seperti saksi Jehovah, itu antikristus. Itulah yang dihukum itu, Bapak Ibu. Maka kita jangan sampai dihukum, tapi kita berjuang untuk mendapatkan upah, ya. Baca nanti Wahyu 22 ayat 12, ya. Kita buka Mazmur 66 ayat 17 sampai 20. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Keren, ya? Ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Ini mazmur yang diucapkan oleh Raja Daud, ya. Raja Daud itu sangat dikasihi Tuhan, benar. Sangat dikasihi Tuhan karena kebenarannya. Dia ada bikin dosa kepada Betseba, mengambil si Betseba, istri si Uria, ya, prajuritnya. Itu udah dosanya. Tapi dia terus minta ampun, benar-benar minta ampun, menyesali dia. Nah, kita ini tiap hari bikin dosa, lupa pula kita sama dosa kita itu. Bagaimana kita mau minta ampun? Kita pun sudah lupa. Coba tuh. Tapi perbuatan baik kita sampai sedikit aja pun, hanya ngasih 1 botol aqua aja, itu udah diungkit-ungkit. Ngeri kayak gitu, Bapak Ibu. Ngeri. Coba didengar ini Mazmur Daud ini. Mazmur 66 ayat 17 sampai 20, ya. Kita ulangi yuk. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Si Daud ini penggembala domba, kan? Dia itu anak yang kecil dari saudaranya, ya. Tapi Nabi Samuel, nabi yang besar itu datang, ya, mau makan di rumah orang tuanya. Lalu dia mencari, mana anakmu si anu, mana yang mana lagi. Masih ada lagi anakmu, kan? Dipanggillah si Daud yang terakhir. Lagi nangon, ya, menggembalakan domba. Diberkati dia, Bapak Ibu, diurapi dia. Apa salah sasaran? Tidak, karena apa? Itu Nabi Samuel itu kan disuruh Allah. Allah kan tahu hatinya si Daud yang berjuang untuk tidak membuat dosa, yang suka berseru-seru dengan mulutnya,
Ya, ayat 17. Yang suka bernyanyi memuji-muji Tuhan, suka nyanyi rohani sambil menggembalakan, nyanyi memuji-muji Allah. Kalau kita kan enggak, malam Sabtu, malam Minggu udah di kedai tua, sambil setengah-setengah mabuk, nyanyi-nyanyi lagu-lagu Batak, lagu-lagu cinta, lagu putus asa, lagu-lagu selingkuh, ya kan? Bagaimana Tuhan mau mendengar doa kita kalau kita punya nyanyi dunia? Lagu-lagu dunia, tahu kan? Lagu penyanyi-penyanyi pop itu. Apalagi lagu-lagu yang agak-agak jorok itu. Lagu-lagu selingkuh, lagu-lagu putus asa. Jijik Tuhan lihat itu. Tapi lihatlah si Daud di ayat 17. Berseru dia dengan mulutnya, dengan lidahnya dia menyanyi. Kemudian ayat 18. Dia tidak ada niat jahat, nggak punya niat jahat dalam hatinya. Dia yakin, karena apa? Karena doanya didengar. Ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat, tentu. Tapi kan doanya didengar. Dia jadi raja. Dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Belum jadi raja aja si Goliat yang kayak raksasa pun bisa mati di tangan dia yang kecil orangnya. Karena apa? Dia yakin dia nggak ada dosa. Dia melakukan yang benar. Walaupun menderita loh melakukan yang benar. Memikul salib loh, menyangkal diri loh. Tapi memang doa kita didengar. Bayangkan seorang penggembala domba bisa menggeser si Saul, raja, yang kemudian jadi mertuanya itu kan. Anak si Saul jadi istrinya kan. Bayangkan dari ladang-ladang menjadi raja dia. Dan dari keturunan Raja Daud lah lahir Mesias, Yesus Kristus itu. Bayangkan itu. Makanya dibilang berseru-seru, terpujilah engkau anak Daud, Yesus Kristus anak Daud. Kan nama si Daud terangkat-angkat. Karena apa? Dia orang yang berjuang untuk tidak melakukan kejahatan. Dia berjuang untuk selalu bernyanyi untuk memuji Tuhan. Ya, maka Tuhan mendengar setiap doa-doa yang diucapkannya. Itu ayat 19. Maka Tuhan tidak menolak doa-doanya. Itu ayat 20. Jadi niat jahat, karena hati yang jahat, doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Ya, supaya kita pahami ya. Karena niat jahat, kita tidak didengar oleh Tuhan. Kita baca lagi. Bapak Ibu ya. Kita masuk di Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46 kita baca. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah, ini Tuhan apa ini? Kayak marah ya. Ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Itu kata Tuhan Yesus. Ya. Jadi walaupun ada banyak orang yang berseru-seru di gereja, nyanyi-nyanyi, menyembah-nyembah sampai nangis-nangis, Tuhan, Tuhan, aku mengasihimu, Tuhan, aku memujimu. Sampai teman di sebelahnya yang duduk di gereja itu menganggap duduk rohani kali ibu ini ya. Rohani kali ibu ini, rohani kali bapak ini, rohani kali adik ini. Padahal nanti Tuhan bilang sama dia, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Di ayat lain ada Tuhan katakan, enyahlah engkau dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata Tuhan bilang begitu loh nanti di hari penghakiman. Kepada orang-orang munafik yang suka menyembah-nyembah, nyanyi-nyanyi, melayani kan. Padahal tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Kan Tuhan yang tahu. Si tua itu melakukan perintah Tuhan enggak? Bible Pro itu melakukan perintah Tuhan enggak? Pendeta itu melakukan perintah-perintah Tuhan semuanya enggak?
Diakonia itu melakukan perintah Tuhan enggak? Porhanger itu melakukan perintah Tuhan semuanya enggak? Itu yang tahu Tuhan. Kita manusia kan nggak bisa menilai. Kalau kita lihat dia sepertinya baik, pakaian rapi, cepat datang ke gereja, duduk paling depan, bicaranya lembut, kayak sopan banget. Kan kita kan cepat menilai. Tapi yang tahu isi hati adalah yang Maha Tahu. Allah Bapa di surga. Jangan sampai keluar bahasa Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Membuat orang sakit hati, membuat orang hilang pekerjaan, membuat orang sampai meninggal, membuat orang nangis, membuat orang jadi down. Memang itu enggak dosa. Memang itu perintah-perintah Tuhan. Jadi jangan kita menilai semua yang di gereja itu akan masuk surga. Hati-hati kita. Bukan itu ukurannya ya, parameternya bukan kita pelayan di gereja, bukan itu ukurannya. Justru Tuhan menyuruh loh, bukan dibilang ayo di gereja aja kamu. Di bait suci aja kamu, enggak ada dibilang di firman Tuhan. Tuhan suruh pergilah. Pergilah. Kita disuruh capek, pergilah. Ke Galilea, ke Samaria, bahkan ke ujung-ujung dunia. Beritakan kerajaan Allah. Kalau kita di zona nyaman, pakai kebaya cantik, mahal, bersasak, berlipstik yang mahal-mahal, sepatu yang mahal-mahal, bekutek, kuku panjang, duduk elegan, santuy, duduk paling depan. Bukan itu yang disuruh Tuhan. Tapi kita lihat dong saudara kita yang susah, tetangga kita yang susah. Berkorban kita, berkorban. Seperti Tuhan Yesus kasih teladan di atas kayu salib. Kalau kita nggak bisa begitu, mungkinkah doa kita didengar Tuhan? Maka terjadilah hal yang mengerikan. Kita pelayan di gereja, tapi anak kita begini. Kita pelayan di gereja, tapi anak kita begitu. Ini kata-kata ini yang mengoreksi kita hari ini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dengarlah doaku. Tuhan, anakku si Anu. Tuhan, bagaimanalah ini. Tuhan, 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 Tuhan. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Pas hari penghakiman, Tuhan Yesus turun. Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu mereka menjawab, bukankah kami berseru-seru kepadamu Tuhan, Tuhan? Masih coba dia buat pembenaran. Kan kami suka khotbah Bapa di gereja. Kami kan sering menyebut-nyebut namamu dalam kor kami, kor Ina, kor Bapa. Kan aku suka nyanyi-nyanyi di gereja Tuhan. Tapi kita tidak melakukan kehendaknya Ibu. Tapi kita tidak melakukan semua perintahnya Bapak, anak-anakku. Sia-sia, hanya cuman lip service, hanya di bibir Tuhan. Berdoa bagus, bicara sopan di depan, pakai di altar, pakai mic ya. Sepertinya rohani banget. Tapi kita seperti kuburan. Ya, seperti kuburan ada ayatnya. Yang di balur, yang dicat dengan warna putih, bersih kuburan itu, elegan, rapi, teratur, bersih, warna putih, bersih catnya. Tapi di dalamnya ulat, belatung. Mungkin juga ada sarang ular. Ada kadal, semut, rang-rang yang merah. Ada bangke di dalam. Itu, di luarnya bagus banget kita. Pakai jas, baju rapi, pakai jubah. Padahal kita, biarlah Tuhan yang tahu ya. Kitalah mengoreksi. Kitalah mengoreksi diri kita. Apakah benar kita boleh pelayan Tuhan tapi kita menjual minuman keras? Pelayan Tuhan tapi bikin orang kehilangan pekerjaan? Bolehkah seperti itu? Pelayan Tuhan tapi merendahkan orang? Pelayan Tuhan tapi melihat status
finansial jemaat. Tidak bisa begitu, saudaraku yang kekasih hatiku ya. Kita orang Kristen itu adalah kasih berkorban. Itu judulnya. Jadi kalau kita belum bisa seperti itu di titik berkorban, di titik mengasihi seperti Allah sudah memberi teladan di kayu salib, jangan pernah kita berharap doa kita didengar sama Tuhan ya. Itu supaya kita pahami. Kita perhatikan lagi. Lukas 18 ayat 11 sampai 14. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Jadi ini perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang cara orang Farisi dibandingkan dengan cara pemungut cukai waktu berdoa. Ya, cara orang Farisi berdoa di ayat 11, ayat 12, itu dia ada kesombongan rohani. Di dalam doanya dia bilang, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Kebetulan di sampingnya ada pemungut cukai juga Bapak Ibu yang berdoa. Kalau pemungut cukai kan pada zaman Tuhan Yesus itu memang udah dianggap orang pendosa ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, kita bandingkan. Tetapi pemungut cukai, kata Tuhan Yesus, itu berdiri jauh-jauh. Ya, jauh-jauh dia berdiri. Nah, di sudut-sudut dia berdiri supaya nggak dilihat orang. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit karena dia merasa berdoa. Memungut cukai itu dia berdosa. Jadi dia lihat ke langit karena dia tahu Allah itu di langit. Dia nggak berani Bapak Ibu. Sadar dia. Melainkan ia memukul diri dan berkata. Dia dipukulinya mungkin dadanya, mungkin kepalanya. Minta ampun. "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Sambil dipukulinya dadanya Bapak Ibu. Nangis dia Bapak Ibu. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi orang pemungut cukai itu karena nangis-nangis dia dari hati paling dalam, sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya dia minta ampun, maka dia dibenarkan. Ini Bapak Ibu yang penting kita contoh. Sebelum kita minta sesuatu, kita harus minta ampun. Contoh ini pemungut cukai sampai dipukul-pukulnya badannya. "Ampun aku Tuhan, banyak kali dosa aku ini." Dipukul kepalanya. "Memang jahat kali aku ini. Sudah jorok aku ini. Sudah tidak suci lagi aku ini Tuhan. Aku begini, aku begini." Kita harus bilang itu. "Aku sudah jahat, aku jual diri, aku jual narkoba, aku jual ini." Kita bilang itu, jangan malu. Akhirnya lihatlah di ayat 14 itu. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Kan mau kita dibenarkan Allah. Bilanglah dosa kita. Jangan malu, gak ada yang dengar kok. Tutup aja pintu. Dosa sejahat apa, seburuk apa, jangan malu. Kalau kita malu berarti kita gak mau dibenarkan, gak mau diampuni. Kan rugi. Ya. Jadi kalau dalam berdoa jangan ada kesombongan rohani ya.
Jangan diatur-atur bahasa-bahasa doanya pakai campur-campur bahasa Inggris lah, campur-campur istilah-istilah ilmiah lah. Jangan begitu. Itu namanya meninggikan diri dan akan direndahkan. Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi ini kita harus beriman ya. Harus beriman. Waktu kita berdoa, kita harus beriman ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Jadi kalau kita memang yakin, Tuhan, Engkau pasti menyembuhkan aku karena aku sudah hidup benar. Atau aku minta ampun, dah minta ampun dulu, dah minta ampun semua dosamu bilangkan. Terus bilang, Tuhan dengarkan doa aku. Tapi jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Itu syaratnya ya. Kalau doa kita mau didengar. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kita kalau bimbang-bimbang, tidak didengar doa kita. Yakobus 4 ayat 3 dan 4. Yakobus 4 ayat 3 dan 4. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi salah satu penyebab ya, ayat 3 dulu kita baca. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Ya kan? Berarti doa kita tidak didengar karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan, berikanlah aku mobil. Tuhan, aku kepingin mobil, Tuhan. Tapi tujuan motivasinya supaya kita hebat dilihat di gereja. Motivasinya supaya kita hebat dilihat saudara, dilihat teman-teman, dilihat tetangga. Itu namanya salah berdoa. Padahal kita berdoa tapi tidak menerima apa-apa. Ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi siapa yang mencintai dunia, musuh Allah. Ya, suka ke kafe, dugem, pesta pora, baju cantik-cantik, operasi plastik hidung, operasi payudara, operasi kaki, operasi paha, operasi. Itu kan mencintai dunia. Itu musuh sama Allah, Bapak Ibu. Pakai tato di tengkuk, tato di lengan, tato di kaki, tato di muka, semuanya. Itu kan mencintai dunia, musuh Allah itu. Ada ayatnya di Perjanjian Lama bahwa Tuhan melarang menoreh-noreh kulit. Itu tato maksudnya. Jadi kalau kita nggak belajar Alkitab, bagaimana kita mau tahu apa yang disuruh Allah? Nggak tahu kita itu. Ya minimal mendengar pembahasan firman inilah Bapak Ibu. Tapi bukan berarti jadi boleh tidak baca Alkitab, bukan berarti. Ini menambah, supaya apa? Kita mendengar firman Tuhan, iman kita tumbuh. Tumbuh, tambah, jadi besar iman kita. Imanmu menyelamatkan engkau. Itu selalu dibilang Tuhan Yesus kepada setiap orang yang disembuhkannya. Coba deh baca Alkitab.
Ketika sembuh ibu pendarahan yang 12 tahun pendarahan gak sembuh-sembuh, dia sentuh sedikit aja ujung baju Tuhan Yesus, dengan imannya dia sembuh. Apa kata Tuhan? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi bagaimana supaya kita beriman, itu yang penting kita bikin ke anak-anak kita. Itu yang penting kita bikin ke cucu-cucu kita supaya anak kita selamat. Itu sebenarnya kalau orang tua bijak, pintar, sayang sama anaknya, ya begitu bagaimana anaknya beriman. Bukan supaya bagaimana anakku itu supaya S3 tapi nggak perlu beriman. Yang dominan itu bagaimana supaya anak beriman, itu dikondisikan di rumah, supaya anaknya berdoa, supaya anaknya baca Alkitab, dengar firman, supaya anaknya ke gereja, supaya anaknya nggak cakap kotor, supaya anaknya benar-benar disiplin, supaya rendah hati, supaya suka berkorban. Kalau itu diajarkan mama sama anaknya, bapak sama anaknya, oma sama cucunya, opung sama cucunya, itu berarti itu yang mengajarkan itu, oma, bapak, mama itu sayang sama anaknya supaya anaknya selamat. Kita kan nggak mengerti sebagai orang tua. Kita kasih handphone masih bayi. Kita pikir keren. Itu membawa ke neraka itu. Benar-benar ini. Karena dia jadi mencintai handphone. Nggak mau lagi diajak ke gereja, nggak mau lagi suruh berdoa, udah melawan. Cinta dunia jadinya. Bodoh, sangat bodoh lah ibu-ibu yang memberikan handphone kepada anak-anaknya. Yang mengizinkan anak-anaknya SD pakai handphone. Anak-anak balita megang handphone. Yang membelikan handphone kepada anak SD-nya. Ya. SMP pun harus kita pantau. Boleh pakai handphone misalnya hanya hari Minggu. Ya, ini kan cara iblis juga ini. Media handphone ini hati-hati loh kita, medsos ini. Ini menjauhkan diri dari Tuhan dan mencintai dunia. Jelas tadi dikatakan, tidakkah kamu ketahui bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita mama-mama ini, ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, suami-suami ini memfasilitasi anak kita dengan medsos-medsos ini, kita membawa dia itu jauh dari Allah dan bahkan menjadi musuhnya Allah. Bagaimana anak kita itu mau berhasil, mau jadi pemenang dalam hidupnya, mau sehat, mau panjang umur dalam keadaan sehat, bahagia, kalau sudah jadi musuh Allah? Impossible, nggak mungkin. Maka bijaklah kita sebagai orang tua, baca Alkitab, renung-renungkan siang dan malam, sampaikan kepada anak-anak waktu duduk, waktu makan, waktu berbaring, kita bicaranya bicara firman. Jangan bicara-bicara yang lain yang gak perlu, yang sia-sia, bahasa-bahasa tak perlu, mengejek-mengejek, mencertai tetangga, mencertai saudara, gak perlu. Itu membuat anak kita menjadi tidak selamat. Matius 21 ayat 22 kita buka ya Bapak Ibu. Ya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan ya. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Apa saja di sini, tetapi kalau sesuai dengan rancangan Allah dalam hidupku, dalam hidup Bapak, dalam hidup Ibu. Boleh kita minta, tapi sesuaikan dengan rancangan Allah dalam hidup kita. Kita minta aja. Kalau memang itu sesuai dengan rancangan Allah dan kita sudah tidak berdosa, kita hidup benar, kita hidup kudus, tidak najis, ya, dan kita beriman penuh, tidak goyah. Jelas janji Allah di sini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Jadi kalau tidak didengar sama Tuhan berarti tidak percaya. Berarti masih berdosa. Berarti apa? Tidak beriman. Masih sombong rohani. Tidak melakukan perintah Tuhan, masih ada niat jahat dalam hati, masih berdosa, ya. Itu Bapak Ibu. Yeskel 14 ayat 3. Yeskel 14 ayat 3. Hai anak manusia,
Orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Ini jadi kalau kita masih menjunjung berhala, ada jimat, masih pakai guna-guna, masih suka meramal sama dukun, masih manggil opung-opungnya, ya, masih mau nanya-nanya orang pintar, itu ingat dia menempatkan di hadapannya itu batu sandungan. Itulah batu sandungan membuat apa? Tuhan tidak mau memberikan petunjuk kepada mereka itu. Ya, jadi ini supaya kita tahu kalau kita tidak mengutamakan Tuhan dan kita masih menjunjung berhala-berhala di rumah kita, kita menyimpan jeruk purut, menyimpan jimat-jimat, ya, Tuhan tidak menjawab doamu, Ibu. Kalau Ibu masih berdukun, meramal, manggil roh-roh opung, nanya-nanya orang pintar, menyimpan-nyimpan jimat, Tuhan tidak menjawab doa, tidak mau memberikan petunjuk. Itu menjadi batu sandungan. Ya. Supaya kita pahami itu, ya. Supaya kita bisa mengoreksi, aku masih punya jimat enggak? Oh, jimat yang kusimpan dulu di dalam buli-buli di kamar belakang itu masih ada enggak? Aku buang, bakar, buang jauh ke sungai. Supaya apa? Supaya kita kudus. Nanti kita lupa pula ada jimat kita simpan-simpan di atas pintu dapur, di atas kamar. Lupa saking banyaknya jimat-jimat. Ditanamlah di tanah di samping rumah, bawah jendela dan lain-lain. Ya, ada keris lah. Itu ingat, itu berhala yang membuat doa kita tidak dijawab. Tuhan tidak mau mendengar, ya. Itu batu sandungan loh, ya. Yesaya 1 ayat 15 sampai 17. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya. Jadi diangkat pun tangan ke langit, ya. Kalau kita belum bertobat, dari kita pernah tangan kita berdarah, membunuh orang, ya, melukai orang, menikam orang, membacok orang. Sekalipun kita berkali-kali berdoa, di sini dibilang bahkan mengangkat tangan ke langit sampai lurus jari-jari kita ke langit pun Tuhan tidak menjawab, Bapak Ibu. Jadi kita harus ingat, pernahkah kita menabrak orang? Lalu kita tidak bersujud memukul-mukul badan kepala kita ini minta ampun, nangis-nangis, gak pernah. Pernahkah kita membacok orang? Pernah kita menabrak orang sampai berdarah, lari kita gak kita bertanggung jawab? Itu dikatakan sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya, kita ulangi yuk. Yesaya 1 ayat 15 sampai 17. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ini judul kita, penyebab doa kita tidak didengar. Ini judul kita. Ini salah satu, karena tangan kita pernah mencelakai orang. Karena kita pernah mencelakai orang, kaki kita pernah mencelakai orang, tangan kita pernah mencelakai orang sampai berdarah. Tapi kita tidak minta ampun. Kita tidak minta ampun sama Tuhan. Dari lubuk hati paling dalam sampai nangis-nangis, memukul-mukul diri, memukul kepala, bersujud, berlutut, mengangkat tangan ke langit, enggak pernah. Dan datang kepada orang yang kita lukai, kita tabrak, kita bunuh itu, enggak datang pula kita ke keluarganya. Tidak dijawab doa kita, Bapak Ibu. Tidak dijawab, anakku. Tidak dijawab, Pak, ya.
Tidak dijawab ya Bu sama Tuhan, jadi kan sia-sia berkali-kali, bahkan mengangkat tangan menengadahkan ke langit. Tadi kan dibilang. Tapi tidak dijawab. Karena apa? Tanganmu berdarah, anakku, kata Tuhan. Kau bertobat dulu. Ya. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Kita ulangi, Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Jijik Tuhan mendengar doa orang-orang yang tidak taat hukum, tidak taat norma-norma hukum di negara kita. Apabila kita sebagai turis ke negara lain, hukum di negara orang lain, ya, hukum di masyarakat, hukum di dalam komunitas, norma-norma di komunitas, norma-norma di gereja. Kalau kita tidak taat, melanggar peraturan, melanggar hukum, berdoa kita, itu doa kita tidak didengar. Bahkan jadi kekejian bagi Tuhan, jijik Tuhan mendengarnya. Ih, jijiknya. Kau melanggar hukum. Kau membawa orang untuk demon melawan pemerintah. Kau membiayai, mendanai orang, mengasih nasi bungkus supaya orang demon mengejek-ngejek Bapak Prabowo, Bapak Jokowi. Kekejian doamu itu ya. Jangan pula lupa. Ya, memprovokatori supaya orang melanggar hukum di gereja. Supaya orang berontak di gereja. Enggak didengar doamu Bapak, Ibu. Hati-hati, kita harus taat hukum ya. Itu. Jadi melanggar hukum-hukum norma-norma, doanya kekejian. Jijik Tuhan mendengarnya ya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekarang masalahnya aku fasik atau benar? Fasik itu artinya orang pendosa ya, berbuat jahat. Ya. Fasik itu artinya orang berbuat jahat ya. Jauh dari Tuhan. Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Jadi kalau udah jauh kan gak mendengar. Kalau kita berdosa, kita fasik. Jadi doa kita gak didengar karena Tuhan jauh dari kita. Tetapi doa orang benar didengarnya. Makanya kita berdoa kepada orang benar. Didoakan kita dan kita bertobat dulu. Kita misalnya minta supaya kita sembuh itu. Tapi kita yang didoakan percaya, beriman, dan sudah bertobat hidup baru. Meniru karakter Tuhan Yesus. Jadi Amsal 15 ayat 29. Orang fasik doanya tidak didengarkan ya. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau doa kita ternyata kita sudah hidup benar, kita sudah hidup saleh, ya, tapi doaku kok nggak dijawab ya? Ingat, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada rancangan Tuhan, rencana Tuhan kepada ibu. Ibu kan nggak tahu apa rencana Tuhan. Jadi kalau rencana Tuhan tidak seperti yang ibu rencanakan, ibu mendoakan rencana ibu itu, tapi tidak dikabulkan Tuhan padahal ibu sudah merasa hidup benar. Berarti kenapa doa ibu tidak didengar Tuhan? Karena itu yang ibu minta bukan rancangannya. Tuhan punya rancangannya sendiri untuk ibu. Tuhan punya rancangannya sendiri untuk Bapak. Gitu ya. Contoh, seperti saya dulu, saya bercita-cita mau jadi dokter ya. Bapak saya hanya juru bayar gaji bendahara di Kodam 1 Bukit Barisan ya, di Medan ya. Anak 9, anak bapak saya anak ke-7. Bapak saya masih MPP sudah meninggal.
belum pensiun, masa persiapan pensiun. Mama saya nggak pandai cari uang, tapi dia pandai jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar. Sehingga saya terancam nggak bisa kuliah. Ya, saya nggak suka jadi guru Bapak Ibu. Nggak pernah terpikir dan tidak pernah terpikir. Tapi saya berdoa terus supaya bisa jadi menang di waktu itu si Penmaru ya, di USU kedokteran. Bapak Ibu, waktu saya satu tempat tidur sama mak saya ya, karena bapak saya sudah tidak ada. Saya berdoa supaya Tuhan membuat bisa saya menang ujian si Penmaru, masuk kedokteran USU. Saya berdoa. Ya. Tapi pada saat yang sama, mama saya juga berdoa, Tuhan, buatlah supaya boruku ini, anak perempuanku ini, putriku ini jangan masuk kedokteran USU. Jangan menang ke USU. Karena tidak ada uang Bapak. Gaji pensiun tentara kan berapalah pada zaman. Bapak saya meninggal tahun 78. Saya masih SMP kelas 1. Ya. Mama saya nggak pintar cari uang, tapi jadi ibu pendoa, ibu yang bijaksana benar. Itu. Akhirnya saya nggak suka jadi guru. Jadi guru saya akhirnya, Bapak Ibu. Dan memang di USU juga. Puji Tuhannya saya nggak bayar uang kuliah. Jadi guru juga. Makanya pada saat saya mengajar jurusan saya biologi, pada saat saya mengajar soal tubuh manusia, membahas soal jantung, sistem saraf, peredaran darah, ya, sistem pernapasan, sistem ekskresi dan lain-lain. Saya merasa saya pada saat mengajar itu sudah dokter saya itu ya. Tapi karena rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan kita harus sadari dong. Kita harus ikhlas. Bersyukur kalau ada anak-anak muda mendengarkan ini. Kalau saya sudah tua, saya baru tahu ini. Jadi ada selalu kesedihan, kok aku nggak bisa jadi dokter ya, kok aku ada kesedihan itu yang panjang. Karena saya lama mendengar firman ini. Tapi hari ini Yesaya 55 ayat 8, dengarkan anak-anakku. Dengarkan anak-anakku. Yesaya 55 ayat 8. Supaya dipahami, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kalaupun kita sudah tunangan dengan seseorang yang secara duniawi dia bisa membahagiakan kita, karena dia punya modal untuk itu, dia baik hati, dekat pada Tuhan, dia ganteng, dia pintar, berpendidikan, punya pekerjaan, kita sudah tunangan. Tapi kalau memang bukan karena kesalahan kita, tapi karena situasi yang mendramatisir, ya, dengan cara-cara yang kita tidak pahami, akhirnya kita bukan menikah dengan tunangan kita, tapi dengan yang antagonis banget, sifatnya buruk, tidak punya pekerjaan, malas, dari keluarga penyembah berhala, dan sebagainya. Itulah Yesaya 55 ayat 8. Tuhan punya rancangannya sendiri untukmu. Anak-anakku dengarkan ini ya. Tuhan punya rancangannya sendiri untukmu. Apapun yang kau rancangkan, apapun yang kau rencanakan, jika itu bukan rencananya Tuhan, maka doamu tidak akan menjawab ke arah rancanganmu. Tapi ingat anakku, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagimu. Ada rencana Tuhan yang indah bagimu. Walaupun kau kelihatan di dunia seperti kalah, ya, seperti jatuh, ya, sepertinya gagal. Walau dunia menyatakan itu, tapi itulah rancangan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin darimu untuk menyelamatkan orang-orang lain. Untuk kau bermanfaat bagi orang lain. Untuk Bapak Ibu bisa berkorban kepada orang lain. Bukan hanya dengan finansial, dengan uang. Tapi berkorban dengan firman Tuhan kepada orang lain. Menyampaikan berita kebenaran. Membuat orang jadi selamat. Membuat orang bertobat. Itu rancangan Tuhan. Maka apapun yang tidak kita terima
semua cita-cita kita, itu berarti bukan rancangan Tuhan. Doa-doa kita tidak dijawab padahal kita sudah hidup benar, berjuang hidup kudus, doa kita tidak terjawab sesuai dengan rancangan kita. Berarti rancangan kita itu bukan rancangannya Tuhan, ya. Itu yang membuat doa kita tidak didengar sama Tuhan, tidak sesuai dengan rencana Tuhan, ya. Ratapan 3 ayat 40 sampai 44. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Jadi mengangkat hati dan tangan kita ke sorga. Angkat tangannya berdoa. Ayat 42. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami, dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Ayat 44. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Ayat 44 kita ulangi. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Inilah ratapan 3, 40-44 karena pemberontakan kepada Allah. Ya, walaupun kita menyelidiki, memeriksa hidup kita, terus kita berpaling kepada Tuhan, kita mengangkat hati kita, mengangkat tangan kita berdoa ke Allah Bapa di sorga, ke atas, ke langit, tapi kita sudah mendurhaka dan memberontak, ya, Tuhan belum mengampuni, Tuhan menyelubungi dirinya dan murka, marah, mengejar kita dan membunuh kita tanpa belas kasihan. Mungkin mati anak kita, mati meninggal anak kita, meninggal menantu kita, meninggal ini kita, meninggal ini kita. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tak dapat menembus. Jadi kenapa doa kita tidak tembus, tidak sampai kepada telinga Tuhan, tidak didengar? Karena kita memberontak, kita melawan perintah Tuhan, kita durhaka kepada Tuhan, ya. Kita ingatlah apa dosa-dosa kita. Jangan kita lupa, ambil buku, ambil pulpen, tulisilah. Dari masih kau ingat dosa-dosamu, tulis. Baca itu semua di hadapan Tuhan. Minta ampun, dipukul dadanya, pukul kepalanya, nangis sungguh-sungguh dari hati. Mau dijawab doanya kan? Itu. Supaya kita tahu ini penyebabnya. Pemberontak kepada Allah. Doa kita tidak tembus kepada Allah yang menjawab doa itu, Bapak Ibu. Supaya kita mengerti, ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ini ketidakhormatan pada istri, maka doa suami tidak didengar Tuhan. Doamu terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7 kita ulangi, ya. Ini untuk bapak-bapak ini yang punya istri. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi salah satu penyebab doa Bapak tidak didengar Tuhan karena Bapak tidak menghormati istrimu sebagai istri yang lebih lemah dan istri yang harus dikasihi. Bapak tidak bijaksana terhadap istri. Mungkin Bapak suka merendahkan istri, mengejek istri, merendahkan dalam arti lisannya, menyepelekan. Hei, bikin dulu sarapanku. Hei, bikin minumku. Memang bodohnya kau. Lupa-lupa aja kau, pikun kau. Memang udah gilanya kau, mau dipasungnya kau.
Kan kau udah gila. Udah ke dokter sarafnya kau. Ada begitu Bapak Ibu. Maka suami seperti itu, doanya terhalang. Dia berdoa untuk anak pertamanya, tidak sampai. Berdoa untuk anak keduanya, tidak sampai. Berdoa untuk anak ketiga, tidak sampai. Berdoa untuk anak keempat, tidak sampai. Nggak sampai. Karena dia tidak menghormati istrinya sebagai kaum yang lemah. Istrinya yang dikasih Tuhan sebagai pewaris, teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan di bumi ini. Sama-sama dia harusnya teman pewaris kehidupan di bumi, kehidupan rumah tangga. Tidak menghormati istri. Menghormati istri bukan arti sigap seperti hormat tentara kepada komandannya, bukan. Hormat di sini artinya sebagai kaum yang lemah, maka dia menghormati, mengkondisikan hidup di rumah itu supaya anak-anaknya juga menghormati mamanya. Anakku, mama kita ini udah tua ya, jangan suka kalian bentak. Kasihan mama, jangan mama lagi yang masak. Mama udah 60 sekian loh, udah 67. Ya, kasihan mama ya. Mama ini diurut-urut lah, dikusut kakinya. Kasihan, bikin nasinya. Bukan mama lagi yang bikin nasi kalian. Jadi itu namanya suami itu hidupnya bijaksana dengan istrinya. Kita ulangi yuk. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Berarti karena tidak menghormati istri, doa suami itu tidak didengar Tuhan. Itu jelas ya, sangat jelas lah itu, jelas sekali ya. Maka kita koreksilah bapak-bapak. Apakah kita menyepelekan istri kita karena sudah tua, karena tidak bekerja cari uang, ya? Maka doa bapak tidak dijawab. Sayang kan doanya nggak dijawab. Penjawab doa hanya Allah loh, bukan ada yang lain. Kalau kita tidak dijawab doa kita, itu judul kita itu pasti ke neraka ujungnya. Pasti itu. Berarti kita tidak benar di hadapan Tuhan, berarti kita pendosa. Itu aja. Kalau doa kita dijawab, berarti kita benar, berkenan Tuhan. Tuhan senang mendengar suara-suara doa kita itu. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi meminta menurut kehendak, makanya kita kalau berdoa, jadilah kehendakmu Bapa, kehendakmu lah yang terjadi. Itu harus kita bilang ya anakku. Kita boleh meminta dalam doa, dan kita berani percaya dikatakan, karena doa kita pasti dikabulkan. Jika kita meminta menurut kehendaknya, pasti dikabulkan. Tapi kalau enggak menurut kehendaknya, tidak menurut rancangannya, tidak dikabulkan. Seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ketika dia mau ditangkap oleh orang-orang yang Saduki, Farisi, tua-tua, imam-imam kepala orang Yahudi. Ya, ketika dia bersama murid-muridnya di Taman Getsemani, dia berdoa, Tuhan, Bapa, seandainya cawan ini bisa berlalu daripadaku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Kita tiru itu doa Tuhan Yesus. Kalau bisa Bapa, jauhkanlah cawan ini, jauhkanlah penderitaan ini, maksudnya. Cawan itu penderitaan ini. Aku yang mau dibunuh ini, yang mau disalibkan ini, yang mau dicambuk, yang mau dipukul, mau dilucuti berdarah-darah ini, mau dicambuk lambungku, mau dicucuk kepalaku pakai mahkota duri, mau dipaku tanganku dengan paku yang tajam dan berlobang tangan kiri kananku, kakiku dipaku, dicucuk lagi mukaku dengan tombak, mulutku dikasih anggur yang asam. Kalau bisa Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku.
Kalau bisa janganlah aku mengalami penderitaan ini Bapa. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Ini kata-kata doa yang harus kita tiru anakku. Kehendak-Mu lah yang jadi. Ya. 1 Yohanes 5:14 kita ulangi. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Ya. Jadi kalau kita sudah bilang A, B sampai C, permintaan kita sampai Z, jangan lupa bilang terjadilah menurut kehendak-Mu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, anak-anakku semua. Semangat lagi, kita masuk dalam kesimpulan ya. Yakobus 5 ayat 16. Kesimpulan kita angkat dari Yakobus 5 ayat 16. Tetapi Yakobus 5 ayat 16. Ini kesimpulannya. Yakobus 5 ayat 16. Maaf Bapak Ibu, saya bukanya di Petrus ya. Setelah Ibrani ya, ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengannya yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita ulangi. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi di ayat ini dikatakan, mengaku dosa, sebutkan semua yang ditulis dan apa-apa lagi yang tadi yang mengaku dosa tadi kan, semua yang sudah kita tulis di buku, misalnya kita meminta menurut kehendak-Nya, ya, kita harus menghormati istri, ya, niat jahat kita dalam hati nggak ada, kita melakukan semua perintah Tuhan, kita tidak sombong rohani, kita tidak memberontak melawan kepada Allah, ya. Kemudian kita beriman, mengakui kebaikan tetapi tidak mau melaksanakannya, tidak begitu lagi ya. Rancangan Tuhan lah yang terjadi gitu ya. Kemudian kita harus sudah taat sama hukum, norma-norma ya. Kalau pernah mencelakai orang, bikin orang berdarah, kita minta ampun ya. Kita harus mengutamakan Tuhan dari segalanya, jangan mencintai dunia ya. Kita harus beriman waktu berdoa, menjauhkan dosa-dosa ya. Itu jadi sesuatu berdoa itu harus motivasinya jangan salah ya. Kita mengaku itu semua dosa-dosa itu ya. Kemudian kita disuruh apa tadi? Saling mendoakan. Harus ada setiap hari kita mendoakan saudara-saudara kita, minimal saudara kandung kita, 9 pun anak mama kita 9, doakan semuanya ya. Ya, kita doakan tetangga, teman-teman, siapa yang masuk ke pikiran kita waktu berdoa, disuruh kita saling mendoakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Jadi kita saling mengaku dosa, nggak malu, saling mendoakan supaya kita sembuh kalau kita sakit ya. Maka doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Beriman pada Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dan menjawab doa-doa kita ya, maka doa kita akan didengar dan dijawab oleh Bapa di surga ya. Seperti itu ya anakku. Nah, jadi janganlah berhenti berdoa, jangan menyerah ya, jangan berhenti karena kita nggak tahu apa yang terjadi di alam yang nggak terlihat ini. Yang kita bisa lihat kan yang kita lihat, yang konkret, yang abstrak nggak kita lihat. Jadi seperti saya percaya walaupun saya nggak melihat, ya. Saya percaya, saya berharap, saya walaupun saya tidak merasakannya, walaupun saya nggak merasakan, tapi percaya sama Tuhan.
Jadi kita harus tetap berdoa. Saya harus tetap berdoa. Bahkan walau sekalipun terlihatnya doa kita nggak dijawab, doa aja. Jangan berhenti berdoa, Bapak Ibu. Sekalipun kita merasa doa kita nggak dijawab, jangan berhenti, jangan menyerah. Jangan berhenti. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya di alam yang nggak terlihat ini, di alamnya Tuhan ini. Ya, kita akan mengklaim darah dalam nama Tuhan Yesus pada doa kita. Saya akan mengklaim darah Tuhan Yesus, pengorbanannya itu melalui doa kita. Kita klaim ya. Karena kita tahu ada perang yang sedang terjadi. Yang kita itu nggak bisa melihat dengan mata kita. Tapi itu nyata. Makanya supaya perang itu mengalahkan iblis yang mengikat kutukan dalam anak kita, hidup kita. Kita jangan berhenti berdoa. Ya, supaya perang itu memenangkan kita, ya. Jadi anak kita ini bisa lepas dari kutukan dari bapaknya, dari opungnya mungkin yang penyembah begu, yang jahat bapaknya. Kita sebagai istri jangan berhenti berdoa. Atau suami-suami yang sudah mengaku dosa jangan berhenti berdoa. Walaupun kita nggak melihat perubahan, belum ada perubahan, belum dijawab, jangan berhenti. Itu komunikasi, menjalin hubungan dengan Bapa, ya. Karena ada pertempuran yang nggak terlihat yang sedang terjadi loh. Untuk mencapai terobosan-terobosan melalui doa-doa kita. Kalau kita terus tekun dalam doa. Karena doa itulah senjata kita, Bapak Ibu. Dan doamu itu, doa Bapak Ibu itu, doa anak-anakku itu, doa saya itu, mungkin menjadi hal yang dapat memicu campur tangan malaikat menolong kita. Tuhan Bapa menyuruh malaikat menolong kita, seperti dua malaikat turun untuk menolong Lot ketika Sodom Gomora mau dihancurkan, mau dibakar oleh Tuhan. Karena apa? Lot itu terus berdoa. Maka doanya menjadi hal yang dapat memicu campur tangan malaikat turun membantu si Lot. Hanya satu orang yang percaya di kota Sodom dan kota Gomora. Tapi karena dia terus berdoa, maka mengubah atmosfer spiritual dalam hidupnya itu. Dalam hidupku itu, dalam hidup Bapak Ibu, mengubah atmosfer spiritual dalam hidup kita itu, anak-anakku. Jadi jangan berhenti berdoa. Lakukan semua perubahan dari sikap-sikap kita, cara-cara hidup kita, perilaku kita yang membuat doa kita tidak didengar Tuhan. Berubahlah. Tadi sudah kita bahas semuanya, supaya jangan lagi kita melakukan hal-hal yang membuat doa kita terhalang, yang membuat doa kita tidak tembus kepada Bapa di surga, yang membuat doa kita tidak didengar. Semua itu berjuanglah menjauhkannya dan jangan berhenti berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pribadi benar-benar berdoa untuk semua pendengar channel Immanuel ya. Jika boleh kita sehati, silahkan mensubscribe channel ini, kemudian boleh dibagi kepada saudara-saudara seiman kita, kepada teman saudara, kepada adik-adik, kakak kita semua, di-share ya, supaya semua mereka tahu bagaimana, kenapa, apa penyebabnya doa-doa kita tidak didengar Tuhan ya. Terima kasih Bapak Ibu, tetaplah semangat dalam doa. Ingatlah, doa itu menjalin hubungan yang baik kepada Bapa di surga. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.